Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mian Gita. Kali ini aku akan menjelaskan pilih kartu berjudul Peran Dirimu untuk Dunia. Untuk teman-teman yang selalu stay tune di channelku, thank you. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal aku Mia ya. Oke, seperti biasa aku akan buat 3 pilihan kartu di sini. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Pal nomor 1. Aku buat pilih kartu kali ini karena tiba-tiba langsung kayak apa ya, di awal Oktober ini kayak ayo Mia sini, balik lagi sini, aku mau ngomong something gitu. Jadi kayak langsung dapet apa itu sebutannya, downloadan dari universe banyak banget sampai drop badan aku. Jadi aku ngerasa harus ngasih tahu ini ke kalian ya. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Pal nomor 1. Ya. Di sini ada come to me. Ya, ini pal nomor 1. Untuk pal nomor 2, peran dirimu untuk dunia. The Holy Grail. Oke, ini untuk pal nomor 2. Untuk pal nomor 3, peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Healing the Motherline. Oke. Bisa di pause dulu untuk teman-teman, silahkan dipilih. Kalau bingung bisa di pause ya, pilih pal nomor 1, 2, dan 3. Aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia, aku ngerasa kalian memang harus ngerti tentang bagaimana arti dari tawakal, berserah kepada misteri ilahi ya. Aku ngerasa ini udah waktunya kalian langsung ibaratnya kayak menyerahkan segalanya itu ke tangan Sang Pencipta, ke tangan takdir yang maha kuasa. Jadi aku ngerasa apapun yang kalian lakukan sebenarnya benar-benar sudah di blessing dari Tuhan, dan ibaratnya semuanya ada batasan dimana untuk kalian berusaha, dan ada ranahnya untuk alam semesta. Tuhan itu butuh space agar semua hal itu bisa terjadi dengan sebagaimana adanya gitu. Jadi aku ngerasa di sini kayak ada energi spiritual yang dahsyat, apalagi yang selalu aku bilang ya, bulan Oktober ini bulan penghakiman banyak banget. Jadi semuanya ketahuan ya, banyak hal yang akhirnya muncul di permukaan, dan aku ngerasa di sini udah waktunya kalian memberikan kekuatan penuh, bukan berlari dengan semakin kencang, bukan semakin berusaha berkali-kali lipat, bukan, tapi udah waktunya kalian beristirahat dan langsung berserah, dan itu adalah kekuatan penuh untuk mencapai final. Jadi aku ngerasa peran dirimu untuk dunia, kamu nanti yang bakal mengajarkan bagaimana akhirnya kekuatan untuk berserah di takdir kalian, di keadaan kalian apapun itu. Bagaimana akhirnya kekuatan dalam berserah itu bisa memunculkan hal yang luar biasa, dan bagaimana kalian bisa menghormati apa yang memang udah jadi ranahnya Tuhan, misteri dari ilahi sendiri, dimana kalian sudah yakin gitu apapun yang akan terjadi itu adalah yang terbaik, dan kalian tidak segan-segan untuk mempercayakannya dengan ya udah gitu, kayak anak kecil yang balik ke pelukan orang tuanya gitu, yang ibaratnya aduh aku udah capek, belum nyampe rumah tapi tinggal di apa ya, aku udah ngebayangin tuh kayak anak kecil baru selesai
lomba lari, terus ya dia langsung udah capek banget, dia udah masuk ke pelukan ibunya, ke pelukan orang tuanya, terusnya ya udah dia langsung tertidur aja, meskipun itu belum nyampe rumah. Dan dia yakin pokoknya nanti pasti aku bangun-bangun udah bakal tidur aku pulas dan aku udah nyampe rumah aja, pasti aku percayain pasti kayak gitu kan ya, kayak anak kecil ke orang tua. Ini rasanya seperti itu. Jadi peran dirimu untuk dunia, nanti kamu akan mengajarkan bagaimana akhirnya orang bisa mempercayakan dan bagaimana kekuatan dalam berserah, bagaimana bisa memberikan space kepada alam semesta, kepada takdir untuk bekerja dengan sendirinya, bukan akhirnya usaha pol-polan mati-matian bahkan sampai nekat biar semua hal bisa terwujud. Nggak semua hal kekuatan bersumber dari situ. Kemudian nanti kalian akan mengajarkan bagaimana bisa menghargai boundaries kamu sebagai seorang manusia, dan juga boundaries memang itu udah batasan-batasan dari rahasia alam semesta, rahasia Tuhan. Jadi kamu nggak akan utak-atik di sana gitu. Jadi udah tahu posisinya, bagaimana cara memposisikan diri kita di alam semesta ini gitu. Oke, kita akan lanjut. Ke PAL nomor 1. Peran dirimu untuk dunia. Come to me. Wow, luar biasa. Attracting like a rose, receive abundance, desire. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu seseorang yang selalu attract banyak hal yang baik, positif. Rezeki itu bukan rezeki tentang lawan jenis aja yang tertarik sama kamu, tapi banyak orang yang suka sama kamu juga karena kamu mempunyai sebutannya high vibrational, sebutannya seperti itu. Kamu mempunyai inner beauty yang luar biasa yang akhirnya terpancar keluar gitu. Aku ngelihatnya tuh kayak di sini flower dan bloom, dan ini bersumber pada dari diri kamu sendiri, dari inner self kamu ya. Jadi aku ngerasa peran dirimu untuk dunia, kamu seseorang yang sebenarnya mengajarkan bagaimana cara untuk bertumbuh dari internal. Bagaimana akhirnya kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa menerima keindahan, kebaikan alam, blessing dari Tuhan, bagaimana akhirnya bisa bertumbuh dan mekar dengan abundance dari Tuhan ya. Bagaimana kamu mempunyai keinginan ya, bagaimana juga kan manusia selalu punya kayak semacam keinginan gitu di dunia ini, dimana sebenarnya bisa dimanifestasikan dengan hal-hal yang baik juga, nggak melulu ke arah yang negatif gitu ya, keinginan, desire segala macam itu mungkin lebih ke lasting ya. Nah di sini peran dirimu untuk dunia, semua hal yang kamu kerjakan itu bersumber dari hati, semuanya kamu rasakan dari hati kamu. Jadi aku ngerasa di sini kamu nggak terlalu banyak musingin banyak hal dengan berbau dengan untung rugi. Kamu seseorang yang sangat cantik ya. Cantiknya itu karena kamu juga mempunyai kedamaian di dalam diri kamu sendiri, penerimaan sepenuhnya terhadap diri kamu sendiri. Kamu pun berkembang karena kemauan kamu sendiri. Jadi kamu kayak seseorang yang bisa mengambil intisari dalam kehidupan, pembelajaran kamu setiap hari, di mana kamu bisa bertumbuh dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kamu, yang udah given dari Tuhan ya, udah dari lahir kamu udah dapat nih ibaratnya bakatnya seperti apa, kamu akhirnya kembangkan di situ gitu. Jadi ada energi peran dirimu untuk dunia itu
kamu seseorang yang bisa membuat orang sadar apa yang sebenarnya mereka sangat inginkan dalam kehidupan. Bagaimana akhirnya bisa mendapatkan abundance, ya, dari diri kita sendiri, dari apa yang kita punya, dari yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, bahkan dari sejak lahir. Bagaimana akhirnya bisa menerima, ya, apa nih ya, kayak semacam pertanda dari alam semesta, dan bagaimana bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku ngerasa kayak energinya tuh kayak energi inviting, ya, kayak mengundang gitu. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu seseorang yang bisa terus mengundang banyak hal baik dalam kehidupan kamu. Dan di sini apapun yang berbau negatif pun, ya, yang datang ke kamu, itu seringkali malah jadi kayak apa ya, ibaratnya kamu nge-invite sesuatu hal yang tiba-tiba kurang baik gitu ya, di kamu itu ke filternya jadi baik lagi. Jadi kayak aku tuh ngebayanginnya kayak ada air kotor terus ya masuk ke air yang bersih gitu ya. Yang harusnya kan air bersih jadi kotor ya. Kalau kamu itu kayak ada filternya itu. Jadi filter yang mau apapun yang masuk ke kamu tuh jadi bersih lagi gitu. Jadi energinya bukannya orang lain yang banyak mempengaruhi kamu yang mempengaruhi orang lainnya jauh lebih besar. Apalagi ketika kamu sudah bloom, ya. Jadi ketika kamu sudah menyadari diri kamu sendiri, di situ kamu mekar. Ketika itu mekar, dilihat orang banyak, jadi kemungkinan besar peran dirimu untuk dunia juga, kamu akan jadi seseorang yang terkenal, ya, terkenal dengan apa yang kamu punya, bakat yang kamu punya, transformasi yang sudah terjadi dalam kehidupan kamu. Aku ngerasainnya ketika kamu mekar itu, orang-orang gak ngira kamu tuh misalnya punya bakat seperti itu, gak ngira kamu ternyata punya sisi seperti itu, gak ngira kalau kamu ternyata bisa berubah sedemikian rupa yang sebaik ini gitu. Jadi energinya itu bahkan bisa mencapai mempunyai nama di bidang something gitu ya, atau kamu terkenal karena apa yang sebenarnya kamu sudah perlihatkan lah, apapun yang kamu punya di dalam diri kamu sendiri. Aku ngerasa energinya itu tuh jadi kayak kayak alluring energy gitu loh. Jadi kebayang nggak kayak siren energy tuh yang kayak menghipnotis orang-orang itu datang ke kamu, ibaratnya kayak gitu. Entah karena kecantikan kamu, entah karena bakat kamu, entah itu ada mengundang banyak rezeki ke kamu untuk secara mungkin finansial. Jadi energinya itu yang kayak orang-orang langsung adore, wow gitu ya, wow keren gitu. Dan energinya kamu memang sangat nge-invite mereka untuk datang, ya. Jadi energi ini benar-benar ketika kamu memang sudah dapat kayak persatuan dalam diri kamu sendiri, kamu nyadari diri kamu sendiri itu seperti apa, terus ya kamu berkembang, kamu bloom karena kamu menyatu dengan alam semesta juga. Jadi inline, ya, apa yang kamu pikirin, rasain, lakukan, semuanya inline. Jadi flow dari cakra yang kamu juga bagus gitu. Jadi terlihatnya orang lain juga semakin kayak sangat attract sama kamu. Itu yang aku rasain. Jadi ini kayak persatuan dirimu yang baru dengan alam semesta. Keren gitu ya, benar-benar bikin orang langsung jadi kayak terpukau gitu. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia itu benar-benar begini. Ketika seseorang sudah menyadari dia mempunyai kekuatan hati, terkadang suka out of balance dengan akhirnya
melupakan logika ya. Aku ngelihat di sini untuk Palmer 1 tidak seperti itu. Jadi ada keseimbangan dari perasaan, logika. Aku ngerasain juga di sini kayak intelektualitasnya kalian itu tinggi ya. Tipikal orang-orang yang suka banyak belajar, berkembang juga ada di sini. Jadi kalian akan mengajarkan banyak hal ke orang lain, tidak hanya akhirnya memakai dengan kekuatan hati aja, tapi juga tetap mempunyai keseimbangan secara mental ataupun secara logik gitu. Di sini ada Five of Emotions. Kemudian di sini ada The Sun. Di sini ada Seven of Inspiration. Jadi kalau kalian lihat warnanya nih, ini sama ini mirip-mirip ya. Jadi dia ini kayak ngebuka pintu ke sini gitu. Aku ngerasainnya. Jadi kayak aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia, nanti kamu akan membantu orang-orang untuk take a leap of faith, untuk melakukan suatu perubahan yang secara penuh dengan keberanian, penuh dengan tekad, niat, kesungguhan hati. Bagaimana akhirnya bisa, ibaratnya tuh orang di saat orang lain lari doang gitu ya, kalau kamu tuh harus ngelewatin antar jurang yang ibaratnya kok kamu nggak lari sedemikian rupa dan kamu ragu dikit, itu kamu bisa jatuh gitu ya. Jadi harus yakin banget bisa, ketika kamu lompat itu bisa sampai ke lompatan yang selanjutnya, itu harus yakin gitu. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu itu nge-encourage orang-orang dengan keberaniannya, dengan apa yang sebenarnya mereka inginkan dalam kehidupan. Bagaimana akhirnya mereka pengen dapetin abundance, pengen dapetin desire-nya mereka, keinginan mereka. Bagaimana akhirnya bisa mendapatkan sesuatu hal yang memang mereka punya, itu harus memakai effort juga gitu. Jadi nggak dengan duduk diam terus namanya juga rezeki nggak akan kemana tiba-tiba dia datang, nggak mungkin. Jadi di sini peran dirimu untuk dunia ngasih logika itu. Gimana caranya, misalkan aku pengen dapetin jodoh nih kak, ya kalau kamu pengen dapetin jodoh, kamu harus sudah kasih tahu jalannya dong. Entah akhirnya kamu perbanyak teman, entah kamu akhirnya minta dikenalin kayak sama orang tua ke siapa, ada jalan yang terbuka gitu. Kamu akan mengajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu hal yang memang itu bisa kamu dapatkan gitu, dan kamu berhak untuk dapatkan. Dan di sini aku ngelihat peran dirimu untuk dunia, bagaimana akhirnya cara menanggulangi kesedihan hati, patah hati ya. Nanti kamu akan kasih tahu tuh strateginya, tips and triknya tuh seperti apa ya, bagaimana bisa menanggulangi rasa sakit hati, kecewaan dalam hidup, kesedihan, broken heart, desperate ya. Gimana mungkin orang-orang udah rasanya udah kecewa sama hidup aja, udah gak ada pengharapan, bagaimana akhirnya bisa keluar dari keadaan yang sangat terpuruk seperti itu, gimana caranya. Jadi peran dirimu untuk dunia seperti itu, kamu akan membuat orang lain yang tadinya masih kuncup jadi mekar, yang tadinya itu udah hampir layu tiba-tiba bisa mekar lagi. Semuanya triggernya dari kamu gitu. Di sini ada The Sun ya. Jadi peran dirimu untuk dunia, bagaimana akhirnya kamu bisa memberikan cara dan sudut pandang baru kepada dunia. Bagaimana cara untuk bisa berbahagia dalam kehidupan, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang tulus, dari hal-hal yang mungkin kurang bisa dinotis gitu sebelumnya ya. Aku ngelihat di sini peran dirimu untuk dunia, kamu akan mengajarkan bagaimana orang lain bisa berbahagia seperti anak kecil ketika excited banget sama kehidupan gitu ya. Bagaimana akhirnya kamu bisa mendorong mereka untuk excited
terhadap hal-hal yang ada di kehidupannya, mulai dari hal-hal kecil bahkan. Jadi peran dirimu untuk dunia ini benar-benar penting ya, nomor satu, karena kamu benar-benar bisa membukakan jalan, mensolusikan. Vibesnya kamu itu benar-benar sangat baik, ngebuat orang lain yang tadinya anggaplah warnanya abu-abu gitu ya, udah warnanya abu-abu, udah warnanya hitam gitu, bisa jadi warnanya bisa berwarna lagi gitu. Jadi kamu mewarnai kehidupan ya. Aku ngerasanya kamu bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang mati lah, sebutannya seperti itu. Bukan, aku nggak bilang ke kalian menghidupkan orang yang udah meninggal ya, bukan, tapi menghidupkan ya jiwa-jiwa yang mungkin udah mati rasa gitu, yang aku rasain di sini, yang banyak tersesat di kegelapan ya, udah ngerasa desperate di pojokan. Kamu itu yang bisa mengencourage hal-hal yang baik untuk mereka. Oke, kita lanjut. Oke. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Nomor 1, peran dirimu untuk dunia. Ya. Aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia. Aku ngerasa kalian seseorang yang bisa mengencourage orang-orang untuk menjadi seseorang yang cukup otentik gitu. Jadi hanya ada kamu satu di dunia ini dengan keunikan kamu yang seperti apa. Misalkan, dari dulu nih ya, aku tuh selalu diledekin sama rambut aku yang ikal ini, yang lainnya lurus, rambut aku ikal sendiri. Nah di situ kamu langsung kasih tahu. Nah kalau orang lain udah notice dari rambut ikal kamu itu, gini cara mempergunakannya. Ini pekerjaan yang baik untuk kamu. Ini rezeki kamu. Jadi kamu yang tadinya orang minder dengan sesuatu hal yang unik di dalam diri dia apa, itu malah kamu spotlight, kamu switch jadi kekuatan untuk mereka yang akhirnya mereka bisa banggakan. Seperti itu. Di sini ada trust. Ya, transformasi yang tadi aku udah bilang, dari ulet ya, kepompong, kupu-kupu. Kelihatan ya. Ya, jadi peran dirimu untuk dunia, kamu akan mengencourage orang-orang untuk yang masih jadi ulet seperti ini kan. Aduh, aku kok jelek banget sih gitu ya, hidup aku merana banget begini terus gitu ya. Kerjaannya ya udah sering banyak yang mau mangsa aku, makan juga susah, terus ya belum lagi harus jadi kepompong ya kan. Udah harus jadi kepompong, terus nanti ada proses lagi jadi kupu-kupu. Semua proses ini nggak bisa kamu lewati begitu saja. Ada banyak hal yang mungkin kamu pengennya proses ini setidaknya ditemenin kayak sama siapa, takut ya nggak sih, atau ini terlalu berat prosesnya, aku nggak yakin dengan apa yang aku jalani. Nah peran dirimu untuk dunia, kamu akan ibaratnya membimbing proses mereka dari si ulet ini sampai jadi kupu-kupu. Kalian akan kasih tahu someday kamu bakal jadi kupu-kupu. Kamu tinggal fokus aja sekarang, banyak yang makan yang sehat, hindarilah si para pemangsa seminim mungkin mereka bisa melihat kamu. Jadi kamu berusaha untuk nge-encourage someday kamu bakal jadi kupu-kupu gitu ya. Karena peran dirimu untuk dunia ini bukan berarti akhirnya terus ngurusin banyak orang ya, tapi bagaimana akhirnya kamu bisa mengkomunikasikan, mengencourage mereka sampai mereka itu bisa membawa bekal untuk seumur hidupnya mereka. Jadi ketika melewati semua proses ini kan nggak mungkin kamu kayak 24 jam terus untuk orang lain gitu ya.
Tapi akhirnya karena kamu udah kasih tahu someday kamu bakal jadi kupu-kupu, mereka akhirnya terus sabar, termotivasi, udah ngerti nanti ujungnya bakal jadi kupu-kupu. Dia akan coba untuk melakukan tips and tricks dari kamu gitu ya. Karena prosesnya kupu-kupu sendiri ini proses apa ya sebutannya ya, proses ketaatan ya menurut aku ya. Kalau memang seperti itu polanya, harus ada transformasi yang dari ulet ke pompong sampai jadi kupu-kupu, itu harus dijalani dengan sabar, dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan ya, yang tadi aku bilang ya, bagaimana cara untuk berserah kepada Tuhan. Karena proses ini nggak bisa dipercepat ataupun diperlambat. Proses ulet jadi kupu-kupu itu nggak bisa kamu utak-atik lebih cepet, lebih lambat gitu, aku maunya kapan, aku pengen jadi kepompongnya mau kapan. Nggak bisa, itu semua udah ada timingnya gitu, dan harus memang dijalani dengan sabar. Ketika kamu mencoba untuk mempercepat prosesnya, apalagi di dalam kepompong segala macam itu, wah, mati sudah ya. Jadi di sini peran dirimu untuk dunia, kamu akan me-encourage orang lain untuk bertransformasi, dan kuat menjalani proses itu semua ya. Kemudian di sini ada shapeshifter, luar biasa ya. Peran dirimu untuk dunia, kamu seseorang yang mampu melihat ke dalam diri seseorang, potensi di dalam diri seseorang itu nextnya akan menjadi apa, ada bakat di bidang apa, dia mempunyai gift apa. Jadi ada energi yang seolah-olah kamu udah tahu, mempunyai vision sendiri, kamu nanti next bakal jadi lawyer hebat nanti, atau kamu melihat dia ada bakat untuk jadi seorang guru, dia ini tinggal bisa difokusin ke arah sastra, dia bisa jadi sastrawan nih, dari tulisannya udah bagus. Jadi kayak apa ya, peran dirimu untuk dunia, kamu bisa memvisionkan apa yang sebenarnya menjadi apa nih ya sebutannya ya, mampu melihat ke depan lah ya. Kalau misalkan dia ini cocoknya di bidang apa, dia ini bakatnya di bidang apa gitu. Jadi kamu seseorang yang bisa terus kayak empatinya nggak cuma sekedar empati, tapi benar-benar bisa langsung melihat potensi dalam diri orang tersebut dan memvisionkannya gitu. Jadi gimana ya caranya ya, aku coba untuk lebih menjelaskan secara secara bahasa yang sederhana gitu ya. Dan aku ngelihat di sini peran dirimu untuk dunia, kamu akan terus me-encourage orang lain untuk mengubah diri sampai ke versi terbaik diri mereka gitu. Jadi bukan akhirnya mengubah untuk dihore-horein sama orang lain gitu, dipuji-puji orang lain, bukan, tapi kamu akan mengingatkan kembali bagaimana orang tersebut sebenarnya terpanggil ya di dalam diri dia itu sejatinya seperti apa gitu loh jalannya. Jadi aku ngerasa kan di sini kita banyak yang cukup struggling ya dengan apa yang misalnya sekarang lagi pekerjaan lagi banyak yang dibutuhin akuntansi, ya udah deh aku jadi akuntan aja, yang penting aku bisa kerja, misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya dalam diri tuh pengen banget jadi penulis, misalnya seperti itu ya, tapi kok sulit banget, nggak punya channel, sulit banget bagaimana memulainya, nggak punya modal, pokoknya banyak hambatan segala macam kayak gitu. Jadi di sini peran dirimu untuk dunia, kamu akan kayak mengingatkan kembali apa yang sebenarnya mereka sangat inginkan untuk diri mereka sendiri, karena mereka tahu aku nih sebenarnya seorang penulis bukan akuntan gitu. Jadi
peran dirimu untuk dunia benar-benar mengembalikan mereka ke jati diri mereka sendiri gitu ya, dengan proses transformasi yang mungkin cukup menyakitkan, tapi kamu akan mengingatkan kembali kalau kekuatan untuk menjalani itu semua tuh bisa lo dilalui, seperti yang ada di butterfly ini gitu. Oke, kita lanjut. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Apa nomor 1? Oke. Aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia, kamu akan memperjuangkan cinta kasih di dalam dunia. Kamu akan memberikan devosimu untuk memberikan support ke orang-orang, siapa yang butuh support dari kamu, yang mungkin butuh sumber daya dari kamu, juga kamu akan support mereka. Ya, di sini ada Shekinah, the presence of the divine feminine. At the center of everything there is light, and I am that light. Yang tadi aku udah bilang, aku sampai merinding nih. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu akan memberikan penerang ya, kamu akan menjadi terang ya untuk jiwa-jiwa yang ya bener-bener kayak tersesat, lost gitu. Kamu akan memberikan jalan, memberikan solusi. Kamu akan memberikan mereka harapan akan masa depannya, akan diri dia sendiri. Kamu akan mempertemukan mereka dengan sejatinya diri mereka sendiri. Ya, luar biasa sekali. File nomor 1. Aku taruh sini deh, warnanya hampir sama soalnya. Kemudian di sini ada Mirabai, the scent of true freedom. Love is what sets me free. I am married to my own soul. Yang tadi aku udah bilang, peran dirimu untuk dunia, kamu benar-benar memberikan mereka kekuatan untuk menjadi diri mereka, untuk sejatinya menjadi diri mereka sendiri gitu ya. Bagaimana akhirnya bisa mencintai diri mereka sendiri, bisa menerima diri mereka sendiri, dan benar-benar komit dengan arah tujuan dari misi jiwanya mereka gitu. Jadi kamu akan mengencourage orang-orang untuk kembali mendengarkan apa kata hati dan jiwa mereka. Kamu akan jadi pejuang untuk memberikan kebahagiaan, kebebasan ya. Bagaimana akhirnya kamu bisa mengajarkan mereka bagaimana untuk berserah, bukan menyerah ya, berserah kepada Tuhan, apalagi dalam proses masih jadi ulet kepompong seperti ini, karena semua fase itu penting ya, proses itu penting. Peran dirimu untuk dunia, di sini aku ngerasa memang kalian akan jadi pejuang yang luar biasa sih, karena kalian gak berfokus kepada hanya kayak ke diri sendiri gitu ya. Udah tahu ada hal-hal yang baik itu gak di-share ke orang lain gitu, itu kan banyak seperti itu. Kalau peran dirimu untuk dunia ini, kamu malah lebih banyak memberi ke orang lain, karena kamu memang punya banyak di dalam diri kamu sendiri gitu yang aku rasain. Oke, kita lanjut lagi. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. File nomor 1. Oke. Peran dirimu untuk dunia. Aku ngerasa peran dirimu untuk dunia, kamu akan banyak membukakan mata mereka ya, membukakan mata hati mereka juga untuk melihat cahaya yang ada di dalam diri mereka sendiri. Bagaimana akhirnya secara personality-nya mereka ataupun physical appearance-nya mereka itu
jadi sangat luar biasa karena mereka sudah menyadari apa yang sudah di dalam. Jadi kecantikannya mereka, kebaikan di dalam diri mereka itu jadi kayak semacam pencitraan Tuhan lah ya gitu. Jadi kan manusia adalah citra dari Tuhan sendiri gitu ya, dari Tuhan itu sendiri. Dan di sini kamu yang membuat mereka bisa mendapatkan sense-nya menjadi seseorang yang sangat luar biasa gitu. Jadi inner beauty-nya mereka itu terbuka karena mereka menyadari dirinya dan karena kamu mengingatkan mereka. Ya. Di sini ada gratitude. I'm aware of the light in my life. I direct my thoughts to the beauty in and around me. I give thanks to God for every little thing that brings me joy. Thus, I enlighten my thoughts. Riches surround me and I appreciate all that life brings me. Ternyata agak sulit untuk membaca sembari ngedownload di kepala ya. Dari tadi aku berusaha untuk baca ini, tapi terus kayak ada downloadan di kepala aku. Aku akan jelasin dulu yang di downloadan kepala aku dulu ya. Jadi untuk PAL nomor 1, aku ngerasa di sini kalian punya tugas yang cukup berat. Kalau kalian belum nge-clear apa yang ada di pikiran dan hati kalian, dan kalian mempunyai kepentingan atas apapun yang ada di dunia ini, dan itu ada keinginan duniawi, aku sarankan untuk kamu jangan dealing dengan orang lain dulu, jangan membantu orang lain dulu dalam proses transformasi ini. Karena apa yang kalian akhirnya berikan ke orang lain, misalkan kamu mencoba untuk kayak ya udahlah, aku mau, masih ada banyak hal duniawi yang aku pengenin, sembari kamu juga mau membantu proses transformasi orang lain gitu ya. Itu lebih baik jangan dulu, ditunda dulu, karena itu akan sangat mempunyai dampak yang kurang baik untuk orang lain yang kamu bantu. Jadi aku dari tadi kayak di downloadnya kayak, kamu boleh omongin ini ke PAL nomor 1 gitu ya, tapi ingat, ini nggak bisa tiba-tiba dilakukan sama PAL nomor 1 kalau dia masih banyak keinginan secara duniawi. Karena di sini energinya nggak akan baik ketika orang yang penuh punya keinginan duniawi untuk kayak membimbing proses transformasi ini gitu katanya. Oke, aku akan lanjut lagi. Oke. Jadi di sini aku ngerasa untuk PAL nomor 1, peran dirimu untuk dunia, kamu akan membantu orang lain untuk bersyukur terhadap kehidupan mereka. Bagaimana akhirnya banyak hal, bahkan dari sejak lahir kalian itu sudah diperuntukkan untuk banyak hal, untuk banyak hal yang besar. Siapapun kalian, siapapun ayah ibu kalian, siapapun status kamu, jabatan kamu, umur kamu, semuanya nggak penting tentang itu semua. Tapi ketika kamu udah lahir, itu sebenarnya kamu udah banyak potensi yang sudah diberikan ke kamu, peluang-peluang yang sudah diberikan kepadamu juga udah banyak. Jadi patut untuk disyukuri. Karena itu peran dirimu untuk dunia, kamu akan mengajarkan bagaimana orang-orang menyadari apa yang perlu disyukur dalam kehidupannya, apa yang menjadi alasan mereka untuk bersyukur, dari hal-hal yang kecil sampai yang besar, dan bagaimana ketika mereka bisa berterima kasih dari hal yang kecil, itu akan mendatangkan banyak
abundance yang lebih besar setelahnya. Jadi aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia akan banyak membuat orang lain tersadar bagaimana kekuatan dalam berserah, kekuatan dalam bersyukur, kekuatan dalam kesabaran, kekuatan dalam ketaatan, kekuatan bagaimana akhirnya bisa mendapatkan banyak hal yang baik ketika kamu juga menyadari jati diri kamu sendiri. Dan di sini peran dirimu untuk dunia, kamu akan banyak mendapatkan download dari alam semesta juga ya. Mungkin kayak aku tadi gitu ya, baru lagi di readingan ini aku agak tersendat-sendat karena sembari gitu ya, sembari baca, sembari download terus saja kayak gitu. Oke, di sini ada I am light, I always have hope, no matter the ordeal. No matter the ordeal. The ordeal, okay. I have faith in a better future. I turn darkness into light. I open my heart to others and to God, and I'm spiritually strong. I draw light to me and shine with all my being. Oke. Jadi di sini yang tadi aku udah bilang, peran dirimu untuk dunia, kamu akan memberikan pengharapan ya kepada mereka tentang kehidupan gitu. Ketika mereka juga ngerasa lost, ngerasa kayak ini hidup kayak nggak ada artinya, kamu akan memberikan hidup mereka arti. Karena memang setiap orang mempunyai kehidupan yang berarti, cuma kurang disadari aja gitu ya. Peran dirimu untuk dunia, nanti kamu akan memberikan mereka keyakinan tentang masa depan yang lebih baik, bagaimana akhirnya bisa nge-transport hal-hal yang dark jadi light ya, bagaimana akhirnya bisa membuka hatinya mereka terhadap orang lain ataupun kepada Tuhan, kepada alam semesta, bagaimana akhirnya bisa mereka tap into their spiritual life, bagaimana akhirnya bisa mencari terang dalam diri itu di mana gitu ya, dan baru menyadari kalau sejauh ini mereka sampai sekarang bisa hidup, bisa bernafas, bisa terhindar dari mara bahaya, semuanya itu juga berkat dari blessing dari Tuhan gitu, perlindungan dari Tuhan itu sendiri. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu akan menyatukan manusia dengan alam semesta. Jadi kayak bikin bridge gitu ya, hubungan manusia, alam semesta dan Tuhan. Jadi peran dirimu untuk dunia ini cukup menurut aku ya, sangat istimewa, sangat krusial, karena ini benar-benar nggak ada batasan umur. Jadi aku ngerasa peran dirimu untuk dunia ini benar-benar menyeluruh ya, di banyak aspek kehidupan di manusia, core-nya ini. Itu yang aku rasain. Jadi peran dirimu untuk dunia akan banyak hal yang akhirnya kamu bukakan ya, pintu dari segala macam peluang, bagaimana akhirnya mereka bisa mendapatkan abundance, bagaimana mereka bisa mendapatkan keinginan mereka, bagaimana akhirnya mereka mendapatkan banyak kekuatan dalam kehidupan juga, gitu yang aku rasain ya. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 1. Kalau kalian suka, bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian, kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramya Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya cepat, dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk mengenali diri kalian sendiri, bisa
request ya, paket siapa dirimu sesungguhnya. Di dalamnya nanti akan ada analisa birth chart dan juga analisa arti nama kalian. Jadi kalian udah tahu nih jati diri kalian sesungguhnya itu seperti apa sih. Seperti yang tadi aku udah bilang, ini penting banget untuk kalian tahu. Untuk bentuknya sendiri itu sebenarnya dokumen tertulis, nanti sekitar kayak 13 halaman lah ya. Nanti aku akan jelaskan tentang diri kalian sendiri. Jadi ini penting banget untuk kalian tahu ya. Jadi bisa jadi pegangan seumur hidup kalian juga, mumpung masih dengan harga promo ya. Hanya dengan 450.000 aja kamu udah tahu ya tantangan kehidupan kamu, misi kehidupan kamu, kelebihan kekurangan, bakat kehidupan kamu banyak ya. Di situ nanti kalau kamu tertarik bisa langsung request aja dengan klik link yang ada di bawah ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Berat ya. Tapi udah diniatin gitu, karena aku ngerasa kayak udah waktunya nih Mia gitu ya ngebahas tentang ini. Ayo gerak gitu. Jadi aku langsung gerak, langsung aku buat iya siap gitu ke Tuhan gitu ya, kaum semesta iya siap. Oke, kita akan lanjut ya. File nomor 2, peran dirimu untuk dunia. The Holy Grail. Stop the endless searching, inner quest. Oke ya, the Holy Grail, cawan suci ya, inner quest ya, pencarian jiwa ya. Oke, jadi aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia, kamu seseorang yang selalu memberikan mereka kayak semacam guidance ya. Guidance bagaimana akhirnya semua hal itu pasti bermulanya itu semua dari Tuhan yang akhirnya diberikan kepada kita sebagai manusia. Bagaimana akhirnya kamu bisa mengingat kembali apa yang sebenarnya menjadi kerinduan untuk jiwa kamu untuk dilakukan gitu. Jadi kayak semacam ketika kita menjalani rutinitas kita sehari-hari, terkadang kita tuh jadi kayak ada semacam panggilan jiwa untuk melakukan sesuatu hal gitu. Dan aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia itu kamu selalu membuat orang lain kayak mencari arti dalam kehidupannya, mencari pendalaman dalam jiwanya, bagaimana akhirnya kamu kembali mengingatkan semua hal ini kita di dunia misalnya untuk belajar loh ya, dan semua yang kita punya ini juga titipan dari Tuhan. Jadi coba untuk tidak mengakui dengan kesombongan sebagai manusia untuk ini ya aku pinter banget matematika, iyalah aku gitu kan. Nggak kayak ngeklaim itu sebenarnya hanya kamu yang punya karena berkat dirimu, tapi semua itu kamu punya karena ya Tuhan sudah memberikan ke kamu. Jadi kayak peran dirimu untuk dunia kamu akan kayak mengembalikan lagi gitu kan. Ingat loh ya, ketika kamu sudah menikmati apa yang sudah ada di dunia ini, kamu sudah diberikan banyak hal juga. Ada hal yang juga perlu kamu persembahkan kepada Tuhan juga, jadi kepada alam semesta. Jadi aku ngerasa di sini pencarian kamu terhadap keresahan apa yang kamu rasakan di jiwa kamu itu sebenarnya perlu ada trigger ya. Trigger entah itu dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar gitu. Di sini aku ngerasa peran dirimu untuk dunia, kamu yang akhirnya suka memberikan trigger itu, suka memberikan kayak semacam kesadaran bahwa yang kamu dapetin, yang kamu punya ini semuanya ya titipan.
gitu, titipan dari Tuhan. Kamu harus kembali mengingat apa yang kamu punya sekarang ini bukan untuk memperkaya kamu, bukan untuk kamu nikmati hanya seorang diri, karena semuanya perlu kamu bagikan juga ke alam semesta, kepada sesama. Jadi ada hal yang seharusnya kamu bisa persembahkan juga kepada Tuhan gitu. Jadi peran dirimu untuk dunia kayak mengingatkan kembali gitu, semua bermula dari apa yang sudah Tuhan berikan ke kamu. Jadi nggak cuma jadi superhuman gitu ya, oh superhuman dong, aku udah keren, udah bisa nyanyi, udah cakep, udah cantik gitu ya, pinter, berprestasi, semuanya gitu ya, jadi terkenal gitu ya. Peran dirimu untuk dunia di sini kamu yang kayak boleh, iya itu semua kamu hebat memang, tapi apa yang sudah kamu berikan kepada Tuhan, kepada alam semesta dengan semua hal yang kamu udah dapetin sekarang. Jadi kamu kayak kayak semacam mengingatkan mereka lah ya, kalau segala sesuatu hal yang kamu dapatkan ini ada artinya loh, ada tanggung jawabnya loh gitu. Aku ngerasa kamu tuh kayak membuat mereka jadi kayak tersadar gitu tentang arti hidup ya. Oke, aku akan coba untuk lebih menjelaskan lagi ya di sini. Peran dirimu untuk dunia, Apel nomor 2. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia, Apel nomor 2. Aku ngerasa peran dirimu untuk dunia, kamu akan membuat mereka mau gak mau harus ngadepin shadow side-nya mereka, mendalami perasaan mereka. Kamu akan nge-trigger apa yang menjadi ketakutannya mereka, hal yang mereka khawatirkan. Jadi kamu mudah untuk nge-trigger itu ya. Di sini ada Ten of Inspiration. Kemudian di sini ada The Magician. Dan di sini ada The Fool. Peran dirimu untuk dunia, aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia akan banyak hal yang terkait tentang mengetahui lebih dengan apa yang kamu rasakan, apa yang menjadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu impikan, ini akan kamu coba jadikan nyata. Kedalaman dari perasaan kamu sendiri yang kamu rasakan dalam satu hal gitu ya, entah itu akhirnya ketakutan, kecemasan, rasa sedih, semua hal itu sebenarnya bisa kamu kayak semacam olah ke dunia nyata, dengan akhirnya kamu misalnya takut terus kamu jadiin nyata, itu jadi ketakutan yang wow di dunia nyata, bukan, tapi bagaimana akhirnya bisa mengubah ketakutan tersebut menjadi sesuatu hal yang baik gitu. Jadi ada hal yang perlu kamu hadapi ya di dalam diri kamu untuk akhirnya kamu bisa menguasai perasaan kamu sendiri, ketakutan kamu sendiri. Setidaknya kamu tidak menghadapi hal tersebut ketika orang lain memperlihatkan hal yang kamu takutkan, misalnya seperti itu. Jadi peran dirimu untuk dunia, aku ngerasa kayak bisa membuat mereka jadi kayak ngerasa harus dealing dengan hal yang mereka sangat hindari dalam kehidupan mereka. Misalnya udah capek-capek pokoknya aku ya, mulai dari pasangan,
pasanganku, mulai dari keluargaku, anak-anakku mungkin gitu ya. Nggak ada yang tahu sebenarnya aku tuh paling takut misalkan ditinggalkan kayak gitu. Nah, peran dirimu untuk dunia di sini, kamu akan apa ya, ngebuat mereka tuh entah kenapa jadi kayak teringat dengan rasa itu, entah apapun yang kamu lakukan. Jadi mau nggak mau mereka yang kayak harus dealing dengan apa yang mereka takutin, apa yang mereka udah sembunyikan rapat-rapat di dalam itu, entah kenapa jadi harus mereka hadapi gitu. Dan aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia, bagaimana akhirnya bisa melepaskan semua beban ketakutan, bagaimana akhirnya bisa menghandle perasaan dengan akhirnya bisa dealing dengan perasaan tersebut gitu loh. Jadi nggak dihindari tapi benar langsung dihadapi, dikenali, dihadapi, dijalani, dan dengan akhirnya menghadapi semua ketakutan, semua perasaan tersebut, disitulah akhirnya mendapatkan kebebasan untuk menjalani kehidupan kamu gitu. Karena kamu sudah menemui apapun yang mungkin yang kamu paling takutin, yang paling kamu sembunyikan dalam diri kamu, itu setidaknya kamu udah pernah kamu hadapi gitu. Jadi kamu akan terbebas dari semua hal yang mungkin bisa nge-trigger hal tersebut di kedepannya. Jadi kayak peran dirimu untuk dunia memang ngebuat orang-orang tuh entah kenapa rasanya tuh kayak berdosa banget atau salah banget gitu. Aku rasanya kayak beban banget gitu ya. Kenapa harus menghadapi ketakutan ini lagi, toh semuanya udah aku simpen rapat-rapat di dalam, jangan sampai gitu ya ketahuan orang lain aku lemahnya di situ. Tapi entah kenapa kalau kamu sendiri, peran dirimu untuk dunia, mau nggak mau akan utak-atik area shadow side-nya mereka, mau nggak mau. Hal ini dilakukan agar mereka juga bisa terbebas gitu. Karena ketika akhirnya kita berserah pada Tuhan sesuai dengan yang ada di file selection, kita harus mengenali diri kita secara keseluruhan gitu. Aku ngerasa ini di sini kayak mereka mau nggak mau ya harus menghadapi semua bebannya yang selama ini mereka sudah banyak mungkin feeling the unknown ya, nggak tahu nanti apa di depan, bagaimana jalaninnya, tapi kayak ya udah deh aku akan jalanin gitu. Jadi kayak peran dirimu untuk dunia, ya kamu akan memberikan kekuatan mereka untuk menjalani apa yang mereka nggak ketahui ya, dan bagaimana akhirnya bisa memulai sesuatu hal dari yang baru gitu. Aku ngerasain kayak peran dirimu untuk dunia sendiri ngebuat mereka jadi harus menghadapi diri mereka sendiri, bagaimana akhirnya bisa mengendalikannya, bagaimana bisa menghadapinya dan memulai sesuatu hal dari yang kurang baik jadi baik, atau memulai suatu hal yang baru gitu, benar-benar mulai dari nol ya. Oke, kita lanjut di sini. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. File nomor 2. Peran dirimu untuk dunia. File nomor 2. Aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia, kamu akan membuat mereka mulai bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Energinya kalian, aku ngerasa kayak peran dirimu untuk dunia tuh kamu nge-grounding apa yang terlalu ngawang-ngawang ya. Makanya di sini ada elang dan di sini ada rusa ya. Jadi kamu
ibaratnya apa yang sudah tertulis itu yang akan terjadi, apa yang dikehendaki Tuhan itulah yang akan terjadi. Jadi kayak peran dirimu untuk dunia itu penting banget, karena itu kayak menjembatani apa yang menjadi harapan untuk menjadi kenyataan. Di sini ada devotion, peran dirimu untuk dunia. Kebanyakan dari kalian di sini banyak yang pendoa ya. Jadi manifestasi banyak yang doa. Kemudian di sini ada shadow. Yang tadi aku udah bilang, mau nggak mau kalian harus ngadepin shadow side-nya kalian sendiri. Jadi peran dirimu untuk dunia, aku ngerasa di sini kayak bagaimana akhirnya kalian bisa mengenali shadow side dirinya kalian. Bagaimana akhirnya kalian bisa melakukan apa ini ya, kayak semacam manifestasi, karena di sini ada devotion dan di sini ada the magician ya. Energinya itu benar-benar bagaimana akhirnya bisa memanifestasikan suatu hal di dunia nyata ya. Peran dirimu untuk dunia di sini aku ngerasa kayak sudah waktunya untuk melakukan apa yang sebenarnya kamu inginkan atau harapkan. Caranya itu ya memulai sesuatu hal dari hal yang baru, dan bagaimana akhirnya membuatnya ya mulai dari diri kamu sendiri, harus mengenali diri kamu seutuhnya juga. Jadi aku ngerasa di sini kekuatan berserah kepada Tuhan itu penting. Tapi memang jangan lupa fokusnya ke diri kamu sendiri untuk melihat dan menerima semua sisinya gitu. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Palm nomor 2. Aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia jelas ya, spiritual power. Iya, kalian tuh punya spiritual power ya, tapi bentuknya itu sangat grounding ya. Jadi bukan yang sangat apa ini ilahi banget yang gimana gitu ya. Tapi dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang small gesture atau small talk mungkin ya, pembawaannya tuh kayak anak kecil gitu loh, apa ya, pembawaan santai gitu, tapi spiritual powernya kamu tinggi. Aku ngeliat tuh banyak yang kayak suka ketawa ketiwi di sini juga. Peran dirimu untuk dunia, kamu tuh kasih mereka perspektif baru terkait tentang seseorang yang mempunyai spiritual yang baik ya, tapi dengan cara yang cukup casual gitu. Jadi caranya mungkin cara modern lah ya, bukan cara yang sangat tiba-tiba ya sini nak, saya akan jelaskan ke kamu untuk petuah-petuah kehidupan, nggak gitu cara ngomongnya. Jadi kayak ada yang dibawa jokes, dibawa ketawa-ketawa gitu. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu akan memberikan kayak warna baru ya, bagaimana caranya untuk mempergunakan spiritual power ya kamu melalui dari kata-kata, candaan gitu ya. Kesadaran yang akhirnya kamu bisa berikan ke mereka itu dari perkataan. Misalnya contohnya kayak stand up comedy bisa gitu ya. No hoax sih, kadang bener juga kalau dipikir-pikir, tapi kan dengan cara membuat orang lain langsung pada ketawa-ketawa gitu ya. Jadi ada energi yang agak mirip seperti itu. Di sini ada Ariadne, Mistress of the Labyrinth. My soul knows the way, and the only way out is through. Jadi yang tadi, bagaimana akhirnya bisa kekuatan dalam menjalaninya ya. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu nanti sesulit apapun, seberliku apapun kehidupan, peran dirimu untuk dunia, kamu akan selalu memberikan kayak semacam apa nih, kekuatan di titik akhir lah, sampai titik akhir gitu ya. Bagaimana orang lain sebeban apapun dalam kehidupan, yakinlah pasti ada, dimana ada ending pasti ada new beginning. Jadi
tinggal jalani aja gitu. Jadi kamu bakal mencari patokan gitu ya ke orang lain, ngasih tahu ke orang lain kita hidup di dunia itu untuk tadi ya, untuk belajar, untuk juga melakukan amal dan ibadah. Ketika kamu berharap kamu mendapatkan balasan kebaikan kamu di sini, ya nanti gimana gitu ya, gimana kalau akhir kamu sudah meninggal juga gitu. Toh lebih baik kamu dibales ketika kamu meninggal nanti gitu ya. Kalau semua kebaikan kamu dibales di saat kamu kehidupan ini, nanti apa yang kamu tabung di kehidupan di surga nanti. Jadi kayak ada energi yang kayak apa ya, udah jalani aja, nggak usah dipikir untuk mendapatkan balasan itu dari manusia. Itu nggak perlu dipikir, karena kamu melakukan segala sesuatu hal berdasarkan apa yang baik dan disukai oleh Tuhan. Dan kamu fokusnya itu bukan untuk menyenangkan manusia lain, atau fokusnya itu bukan untuk mendapatkan apa ini ya, menjadi kesukaan, jadi dilulukan sama manusia. Enggak, apapun yang kamu lakukan untuk menyenangkan Tuhan gitu, untuk memang sejalan dengan kehendaknya. Jadi energinya itu mau kehidupannya berkelok-kelok sekalipun, kamu mengingatkan mereka untuk udah jalanin aja, karena memang seperti itu jalannya. Kalau memang sudah seperti itu, artinya kamu sudah diberikan kekuatan untuk menjalani semua itu gitu. Jadi kayak energinya itu tuh udah yakin gitu ya. Kemudian di sini ada Dakini, the enlightenment feminim. My God's instinct is wise beyond reason. I trust my intuition to guide me. Yang tadi aku udah bilang. Jadi kamu kayak mendapatkan instingnya luar biasa, karena intuisi punya kamu itu wow banget gitu, yang akhirnya membimbing kamu untuk menjalani semua hal yang menurut orang lain wah itu susah banget untuk dilewati, tapi kamu lewatin. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu akan memberikan mereka contoh. Ketika menjalani itu semua susah banget, iya, rasanya udah kayak dari surga ke neraka lagi, terus ya naik lagi ke surga lagi, terus ya ke neraka lagi. Energinya mungkin udah campur aduk, nggak jelas gitu ya. Cuma peran dirimu untuk dunia, kamu selalu ngasihin mereka pengharapan terkait tentang ya apapun seancur-ancurnya kehidupan gitu ya, toh ujungnya aku akan baik-baik aja kalau aku memang melakukan apa yang diperkenankan oleh Tuhan gitu. Apa yang Tuhan sukai ya aku jalani. Kalau itu bukan sesuatu hal yang disukai oleh Tuhan, ya aku nggak mau jalanin gitu kan. Sesimpel itu aja. Jadi kayak energinya kamu tuh nggak terlalu banyak mau berfokus ke hal-hal yang menyenangkan manusia gitu. Yang aku ngerasain ya, peran dirimu untuk dunia, aku ngerasa di sini kayak kamu nggak butuh banyak explanation secara logik untuk melakukan segala sesuatu hal. Kalau kamu yakin insting kamu mengatakan kamu harus ke kiri, kamu akan ke kiri tanpa nanya dua kali. Peran dirimu untuk dunia, kamu memberikan mereka pembelajaran bagaimana akhirnya bisa mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, dan bagaimana akhirnya bisa mengarungi semua penderitaan kehidupan yang aku ngerasain. Penderitaan kehidupan, bagaimana akhirnya satu-satunya jalan untuk menjalani kehidupan ini adalah menjadi diri kamu sendiri, dan mengikuti insting, mengikuti intuisi yang kamu dapatkan gitu. Oke, kita lanjut.
Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia PAL nomor 2. Peran dirimu untuk dunia PAL nomor 2. Peran dirimu untuk dunia. Oke. Ya, aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia, kamu akan mengenalkan bagaimana akhirnya cinta itu sesuatu hal yang sebenarnya bukan membebani, tapi bisa membuat orang lain bahagia dengan kebebasan. Jadi aku ngerasa peran dirimu untuk dunia juga di sini bagaimana akhirnya bisa mendapatkan kedamaian dalam diri ketika ya kita melakukan inner work ya di dalam diri kita sendiri gitu. Bagaimana bisa melihat perspektif yang lebih lembut terhadap kehidupan, bagaimana bisa lebih confidence dengan semua langkah yang kamu pilih, bagaimana akhirnya bisa berani untuk menghadapi semua ketakutan dan bisa memiliki kebijaksanaan juga untuk memberikan ruang kepada universe, kepada Tuhan atau takdir itu untuk bekerja gitu. Jadi aku ngerasa memang peran dirimu untuk dunia itu penting ya. Oke. Di sini ada courage ya. I am stronger than fears and bigger than doubt. I am light and I remain light. I trust in God and stand tall before the test of life. I grow and become wiser through every challenge. I am a being of new life. Ya, peran dirimu untuk dunia. Aku ngerasa di sini kamu akan jadi sosok yang sangat pemberani ya, dan itu nge-encourage orang lain, wow gitu, aku bisa jadi seberani dia gitu ya, sepemberani dia. Dan di sini kamu nggak ada keraguan yang tadi aku udah bilang, nggak ada nanya sampai 2 kali itu. Ketika kamu yakin, kamu akan langsung jalan gitu. Kamu akan di-guide dengan intuisi, kamu nggak perlu banyak explanation secara logik. Kemudian di sini peran dirimu untuk dunia, bagaimana akhirnya kamu bisa mempercayakan kepada Tuhan sepenuhnya, bagaimana akhirnya bisa menghadapi semua halangan rintangan dalam kehidupan karena kamu percaya kepada takdir kamu, kepada Tuhan juga, kepada plan Tuhan yang sudah diberikan kepada kamu, apa yang sudah dipersiapkan untuk kamu. Kamu bertumbuh dalam perjalanan yang sangat menyakitkan, dan bagaimana bisa mendapatkan kebijaksanaan dari semua pembelajaran tersebut gitu. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu membuat orang lain jadi kembali memiliki harapan baru untuk hidup yang baru gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada return to heart. I breathe light and stick to the essential for my soul, the present moment. I calm my thoughts. I focus on my heart and find space to be where my light and greatness are. I find peace and inner silence. Peran dirimu untuk dunia, kamu akan mengembalikan mereka yang tersesat dengan banyaknya logik, dengan banyaknya kepentingan duniawi, kembali ke arah yang benar, kembali ke hati, kembali ke hati nurani. Jadi aku ngerasa peran dirimu untuk dunia mengingatkan kembali apa yang sebenarnya kamu rasakan di dalam jiwa kamu, bagaimana akhirnya kamu bisa berfokus kepada masa yang sekarang ini adalah hal yang terbaik daripada yang terlalu mikirin ke depan atau terlalu mikirin tentang masa lalu. Peran dirimu untuk dunia, kamu akan mengingatkan untuk mereka berfokus pada hatinya mereka lagi ya, dan memberikan space juga gitu untuk akhirnya bisa merasakan hal yang lain. Bagaimana akhirnya kamu bisa mendapatkan kedamaian dan juga menerapkan inner silence ya, menurut aku. Jadi peran dirimu untuk dunia ini wow banget karena ada proses yang cukup menyakitkan di PAL nomor 2 ini. Dan di sini
sebelum kamu bisa nge-guide orang lain, ya kamu harus merasakan ini dulu sendiri. Jadi wah, banyak banget gitu yang pile nomor 2 rasakan, yang aku rasain di sini. Jadi ada energi yang memang cukup tidak bisa dihindari, karena memang seperti itu pembelajarannya, dan kamu akan membantu untuk orang-orang yang sama ini mungkin lagi buta dengan duniawi, kurang memaknai hidup, itu kembali memaknai hidup. Bagaimana akhirnya kamu juga sangat yakin dengan apa yang kamu yakini itu adalah takdir kehidupan kamu. Kamu nggak banyak, ibaratnya nggak banyak nanya lah ya, nggak banyak risau, karena kamu yakin dengan apa yang sudah direncanakan Tuhan ke kamu, yang sudah dibantu oleh alam semesta juga ke kamu, dan dipersiapkan, itu pasti yang terbaik. Jadi bahkan ketika kamu harus semuanya mulai dari nol ya, kamu bahkan nggak punya apa-apa, harus nggak ada yang bisa kamu pegang, nggak ada yang bisa kamu bawa, bisa dilihat di sini ya, itu kamu it's okay. Walaupun harus ngelewatin gurun juga, kamu nggak bawa apa-apa, nggak bawa apapun, it's okay gitu. Jadi aku yakin pasti aku bisa. Jadi ada energi yang kepercayaan penuhnya kepada Tuhan tuh tinggi banget, dan kamu akan melakukan apa yang memang Tuhan kehendaki. Tuhan senang dengan apa yang kamu lakukan, itu udah cukup. Nggak perlu banyak kayak inputan dari sesama manusia yang itu kok kayak kamu lakuin itu keren, padahal itu sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan, kamu nggak mau. Jadi kayak peran dirimu untuk dunia, kamu akan memberikan arti dari itu semua ke mereka untuk melihat perspektif kamu gitu, untuk melihat bagaimana akhirnya bisa melewati semua halangan dan rintangan dalam kehidupan, bagaimana akhirnya bisa berani untuk akhirnya menghadapi ketakutan kamu sendiri, bagaimana akhirnya kamu bisa kembali lagi kepada hati kamu, hati nurani untuk segala hal. Itu semua kan butuh proses yang cukup panjang dan menyakitkan ya. Di sini ada 2 mayor arkana juga, jadi cukup ngebuat dunia kamu cukup kayak ada rasa kayak the tower momennya tuh wow gitu, yang aku ngerasa kayak bikin hidup kamu tuh rasanya banyak transformasi yang terjadi. Kalau yang pile nomor 1 aku ngerasa transformasinya sekali. Kalau yang pile nomor 2 ini aku ngerasa nggak cuma cukup sekali, ini ada sekitar ya di atas sekali lah ya. Aku ngerasa ini. Jadi di sini udah berapa kali kamu kehilangan banyak hal untuk akhirnya yakin dengan apa yang kamu adepin. Tapi dengan pembawaan kamu yang seperti ini, peran dirimu untuk dunia sangat memberi penerang ya ke dunia gitu. Jadi terang untuk dunia, karena gak ada yang seberani ini, gak ada yang sesadar ini gitu. Dan kamu seseorang yang bisa memberikan warna yang luar biasa untuk dunia juga. Bagaimana orang lain jadi ngerasa mempunyai dampak yang baik ketika melewati banyak halangan dan rintangan ataupun kesakitan dalam kehidupannya seperti kamu. Seperti itu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Anggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat
dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Bagi kalian yang tertarik untuk mengenali diri kalian sendiri, seperti yang tadi aku sudah jelaskan, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya, di mana di situ ada arti nama, analisa arti nama, ataupun dan juga analisa berchart. Jadi di dalamnya akan ada pembahasan tentang tantangan kehidupan kamu, bakat kehidupan kamu, kelebihan kekurangan kamu, banyak hal ya, banyak hal di dalamnya. Jadi kalau kalian tertarik bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi, mumpung masih harga promo ya, sekitar 450.000 aja kamu bisa mendapatkan dokumen tertulis juga. Nanti semuanya berlembar-lembar itu tentang diri kamu sendiri, jadi bagus untuk pegangan hidup kamu, jadi tahu ya, nggak punya waktu untuk kamu buang-buang terus karena kamu bingung gitu. Ini mungkin jadi salah satu guide yang baik untuk diri kamu sendiri untuk sekali seumur hidup gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk part nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa part nomor 2. Kepala aku sampai berat. Jadi kayak aku ngerasanya energinya itu campur aduk bikin untuk part nomor 2 ini, kalau enggak sangat menderita itu kayaknya memang jadi kurang dalam, jadi emang harus begitu gitu ya. Jalannya harus dibikin kayak gitu karena perasaan yang paling kuat itu perasaan sakit, soalnya perasaan sedih, bukan perasaan bahagia. Karena itu mau gak mau, apalagi kamu harus ngurusin tentang shadow side-nya orang lain, kamu harus merasakan yang sesakit itu memang gitu Pak nomor 2. Oke, tetap semangat. Oke, peran dirimu untuk dunia. Part nomor 3, healing the motherland. Healing ancestral work, motherland, growing up. Peran dirimu untuk dunia, kamu akan memberikan energi penyembuhan ya, dari Tuhan, dari alam semesta kepada sesama manusia. Bagaimana akhirnya kamu bisa nurture others, bagaimana akhirnya kamu bisa membimbing mereka untuk bertumbuh. Jadi energi keibuannya tinggi banget untuk part nomor 3. Meskipun kamu ini seorang pria ya, ini ada energi, jadi bukan berdasarkan gender, it's okay ya, berlaku juga. Peran dirimu untuk dunia, aku ngerasa di sini kamu jelas seorang healer ya. Kamu jadi seseorang yang akan menyembuhkan banyak hal, terutama terkait tentang inner child issue lah ya. Aku ngerasain kayak energi yang hal ini udah kayak turun temurun dalam keluarga kamu, terutama itu di ranah ibu ya. Aku ngerasain ya, di sini aku ngerasa kayak peran dirimu untuk dunia, kamu kayak semacam mempunyai energi karena kamu sangat berserah kepada Tuhan. Kamu mendapatkan kekuatan penyembuhan ini karena kamu juga mempunyai bakat yang sudah, aku ngerasa kayak bakat turun temurun sih, dan ini aku ngerasa kayak bakat yang sama seperti yang di leluhur kamu. Peran dirimu untuk dunia, kamu akan membantu banyak orang untuk bertumbuh ya. Bertumbuhnya itu secara jiwanya mereka. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Peran dirimu untuk dunia, part nomor 3. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia, part nomor 3. Peran dirimu untuk dunia, part nomor 3. Aku ngerasa peran dirimu untuk dunia,
kamu akan memberi memberi mereka rasa perlindungan, keamanan, kenyamanan, ya, rasa memiliki, ya, aku rasain seperti itu. Di sini ada 5 of inspiration, 9 of materials, dan ada page of emotion. Oke. Peran dirimu untuk dunia. Aku ngerasa kamu akan menjadi seseorang yang tempat perlindungan, yang akan memberikan rasa aman, nyaman kepada orang yang sangat membutuhkan support, terutama secara emosional. Kamu seseorang yang bisa memberikan perlindungannya itu bahkan ke orang-orang yang mungkin kurang kurang match di satu tempat atau lingkungan gitu. Jadi kamu akan coba untuk membela orang tersebut, itu udah kayak ngebela anak kamu sendiri gitu. Jadi kamu supportnya itu bahkan sampai bener-bener kamu berani untuk kayak kayak semacam gak sependapat dengan orang lain yang mungkin nyerang orang yang kamu lindungi, atau bahkan diri dia sendiri. Kalau orang tersebut melakukan hal yang tidak baik, kamu juga berani untuk menyebutkan kalau itu tidak baik gitu. Kamu harus berubah, kamu tidak boleh seperti ini. Nah, itu kamu berani untuk menghadapi keadaan seperti itu gitu. Jadi peran dirimu untuk dunia, aku ngerasa ada semacam kekuatan aku rasain kayak kekuatan seorang ibu sih, yang kayak kamu daripada daripada kamu misalnya contohnya kemarin gitu ya, lagi banyak isu-isu tentang KDRT seperti itu. Daripada kamu keadaan kayak gini, kamu punya pasangan seperti itu, udah kamu fokus aja ke diri kamu sendiri, nggak perlu kamu sama orang yang seperti itu. Jadi ada energi yang sangat penuh dengan rasa memiliki kamu gitu ya. Maksudnya kamu memiliki orang tersebut gitu ya, kayak walaupun bukan saudara, bukan apa, tapi rasanya tuh sangat ingin melindungi gitu kan, karena tahu itu sesuatu hal yang kurang baik gitu dan tidak adil. Dan di sini peran dirimu untuk dunia tuh kayak memberikan kekuatan, udah kamu bisa kok hidup sendiri tanpa laki-laki yang model kayak gitu. Jadi energinya itu tuh kayak seolah-olah kayak keluarga sendiri gitu, padahal bukan gitu ya. Jadi energi empatinya kamu tuh luar biasa gitu yang aku rasain. Peran dirimu untuk dunia, kamu akan terus memberikan support secara emosional, kamu akan berani stand up for others. Aku ngerasa kamu juga seseorang yang bisa melakukan crucial conversation kalau itu memang diperlukan, bener-bener encourage orang lain untuk bisa mandiri, bisa berfokus untuk meningkatkan sumber daya sendiri gitu ya, biar nggak bergantung ke orang lain, biar bisa menikmati secara individual kehidupan kamu, kebahagiaan kamu seperti apa. Baru abis itu setelah kamu bahagia, kamu bisa nge-share itu ke orang lain gitu. Jadi kamu peran dirimu untuk dunia, kamu akan mengingatkan dan membimbing orang tersebut untuk mencapai kebahagiaan dia sebagai seorang individu dulu, baru bisa nge-share ke orang lain gitu ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi. Peran dirimu untuk dunia, peran dirimu untuk dunia, peran dirimu untuk dunia.
aku ngerasa peran dirimu untuk dunia, kamu akan jadi seorang ya itu ya, yang nge-guidance, yang ngebimbing mereka dalam apa ini ya, perjalanannya mereka. Kamu akan membimbing mereka dalam banyak hal. Di sini ada fun, oke, aku benerin dulu. Oke. Kemudian di sini ada desire. Oke. Peran dirimu untuk dunia, kamu akan membimbing mereka untuk bagaimana akhirnya caranya untuk mendapatkan dan mengenali keinginan mereka tuh apa, dan mendapatkan keinginannya tuh baiknya dengan cara apa. Kemudian kamu akan membimbing mereka bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dengan mulai dari pasangan ataupun dengan orang-orang di sekitar kamu atau sahabat-sahabat. Jadi peran dirimu untuk dunia, aku ngerasa kalian akan memberikan banyak perspektif, banyak ilmu terkait tentang hubungan percintaan, hubungan pertemanan, hubungan dengan manusia lah ya, sesama manusia seperti apa gitu intinya. Jadi aku ngerasa di sini peran dirimu untuk dunia, penyembuhan yang kamu kan seorang healer gitu ya perannya. Kamu akan memberikan kayak semacam bimbingan kepada mereka secara emosional, bagaimana akhirnya seseorang yang cukup kurang stabil dan mempunyai banyak isu di masa pertumbuhannya mereka itu bisa terhindar dari hal-hal yang kurang baik atau orang yang kurang baik gitu. Jadi kamu akan kasih tahu mereka apa aja yang perlu dilakukan, saran-saran yang bisa membangun mereka, membangun jiwa mereka, membangun diri mereka secara internal ya, di dalam dirinya mereka, dan akhirnya bisa dengan baik mendapatkan dan merasakan cinta yang sesungguhnya, entah itu dari pasangannya ataupun dari teman-temannya. Jadi kayak peran dirimu untuk dunia menurut aku penuh dengan penuh dengan banyak pembelajaran ya. Karena kamu harus dealing dengan mungkin kebanyakan yang kurang mature ya, yang akhirnya datang ke kamu. Banyak orang yang kurang stabil secara emosional. Jadi kalian seseorang yang harus siap gitu dengan menghadapi dengan banyak kriteria orang-orang yang banyak masalah, yang akhirnya kalian bisa bantu untuk kehidupannya jauh lebih bahagia lagi, bisa lebih lancar lagi menemukan jodohnya, bisa dengan baik berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Peran dirimu untuk dunia, file nomor 3. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia, file nomor 3. Aku ngerasa peran dirimu untuk dunia di sini, sosok kalian sebagai seorang ibu itu tinggi banget di sini ya. Aku ngerasain file nomor 3. Kamu di sini kayak sangat cukup spiritual, bahkan aku ngerasa kayak kalian nih kayak calon-calon orang-orang yang bukan hanya membimbing orang lain karena merekanya tadi ya kurang stabil secara emosi atau apa, bukan, tapi bahkan bisa membimbing secara spiritual. Jadi kemungkinan besar dari kalian nanti kalaupun jadi seorang ibu gitu ya, jadi orang tua,
anak kalian sendiri tuh punya banyak bekal secara spiritual, jadi bisa menjadi seorang imam, bisa menjadi pemuka agama yang wow, yang spiritualnya tuh juga tinggi seperti kayak kalian. Jadi peran dirimu untuk dunia, aku ngerasa nggak cuma kamu jadi sosok seorang ibu di mata banyak orang, tapi kamu pun nanti akan menjadi seorang ibu atau ayah yang memang memberikan keturunan yang memiliki ilmu spiritualnya tuh tinggi gitu. Jadi peran dirimu untuk dunia di sini kamu nggak serta-merta dengan omongan aja, tapi dengan perbuatan kamu, dengan akhirnya nanti ya kamu benar punya anak, semuanya itu sesuai dengan apa yang kamu sudah sampaikan ke orang lain, jadi inline. Oke? Di sini ada the cosmic egg, luar biasa, the divine feminine. I hold the universe within me. I am the force of an I am the force of an ever expanding love. Ya. Oke, luar biasa. Peran dirimu untuk dunia, aku ngerasa tadi ya, kamu akan banyak melahirkan bukan hanya anak-anak kamu yang luar biasa nantinya, tapi orang-orang besar itu akan banyak di guidance sama kamu loh ya, orang-orang besar untuk dunia ini gitu yang aku ngerasain ya. Karena energi kamu tadi aku udah bilang, energi keibuan kamu tuh tinggi banget, dan di sini udah ada di divine feminine juga ya, dimana kamu tuh kayak kamu ngedownload apa yang dari universe, dan kamu bisa menjelaskan dan mempraktekkan bentuk cinta yang sesungguhnya seperti apa. Karena itu kamu mempunyai kekuatan yang cukup transfer knowledge-nya kamu tuh tinggi gitu yang aku ngerasain ya. Di sini ada Pope June, the pontiff of possibility. The possibilities are limitless because the soul is limitless. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu akan memberikan banyak knowledge ya, banyak pengetahuan yang akhirnya membukakan banyak pintu rejeki bagi banyak orang, dan juga memberikan kesadaran yang luar biasa juga kepada mereka tentang kehidupan. Jadi aku ngerasa nanti kamu akan jadi healer yang cukup tadi ya, yang aku udah bilang cukup penting, karena orang-orang besar akan banyak di guidance sama kamu. Pak nomor 3 yang aku lihat seperti ini di sini ya. Kita lanjut. Peran dirimu untuk dunia. Peran dirimu untuk dunia, Pak nomor 3. Peran dirimu untuk dunia, Pak nomor 3. Peran dirimu untuk dunia, Pak nomor 3. Aku ngerasa peran dirimu untuk dunia, kamu akan memberikan bantuan ke orang-orang untuk melakukan kayak saran-saran dalam pilihan kehidupan gitu ya. Bagaimana akhirnya bisa berjalan sesuai dengan baik, dengan meskipun harus selangkah demi selangkah, tapi memang seperti itulah jalan yang diperuntukkan untuk mereka gitu. Intinya kamu akan nge-guide bagaimana mereka bisa bertransformasi ya, mulai dari kelemahannya bisa jadi kekuatan gitu ya, bagaimana kayak bisa menguasai cara berpikirnya mereka itu seperti apa. Jadi kamu akan mengajarkan mereka untuk mastering their thoughts ya, bagaimana akhirnya bisa melewati banyak halangan dan rintangan itu seperti apa secara positif, secara menerima ya, berserah kepada Tuhan, bagaimana bisa ngedevelop bakat-bakatnya mereka, gift-giftnya mereka, bagaimana bisa
apa nih, terus memberikan atau hidup dalam cahaya lah ya, memberikan cahaya ataupun hidup dalam cahaya tanpa banyak syarat ya, yang ibaratnya ya aku pengen ada di kehidupan yang seperti ini asal Tuhan ngabulin semua harapan aku kayak gitu ya, nanti aku bakal terus ada di kehidupan yang seperti ini yang akhirnya selalu menyenangkan Tuhan asal semua harapan aku terkabul. Nah yang kayak gitu-gitu enggak ya, jadi tanpa syarat. Di sini ada trust ya, peran dirimu untuk dunia. I trust life and my strength. Each moment guides me to the light. Everything on my path is placed there for my growth. Jadi peran dirimu untuk dunia, kamu akan mengajarkan bagaimana kekuatan dalam kepercayaan terhadap takdir kalian sendiri, terhadap Tuhan, bagaimana akhirnya mempercayakan diri kamu ya, kelebihan kamu, kekurangan kamu itu seperti apa, bagaimana akhirnya kamu bisa terus memberikan apa ini ya, perkembangan dalam diri gitu ya, meskipun lamban ya, tidak secepat apa ini Superman langsung berubah wow gitu kan, tapi pelan tapi pasti berubah jadi terus bentuk yang luar biasa dari yang sebelumnya. Jadi ada energi yang menurut aku pertumbuhan karena kamu percaya, kamu bertumbuh karena kamu percaya gitu ya. Di sini ada manifestation tuh, ada manifestation of light ya, luar biasa. I see the beauty in me. I grow and develop my inner self in harmony with light and beauty. I free myself from negativity. My heart transform, my intellect shine, and my inner lights grow. Luar biasa tuh kan. Peran dirimu untuk dunia, kamu akan menjadi sosok yang bisa memanifestasikan ya, memanifestasikan cahaya-cahaya di dalam kehidupan, membuat mereka bisa melihat bagaimana mereka bisa melakukan manifestasi ya. Nanti kamu akan mengajarkan ke mereka cara untuk manifestasi, bagaimana akhirnya mereka juga bisa melihat keindahan dalam kehidupannya mereka, dalam diri mereka, bagaimana mereka bisa berkembang dan juga bertumbuh ya, ketika mereka melakukan inner work ya, ketika mereka juga bisa harmoni terhadap light and shadow side-nya mereka, bagaimana akhirnya bisa membebaskan diri mereka dari segala macam hal-hal yang negatif, dan juga bisa merasakan tadi transformasi dalam hatinya mereka, dalam apa nih ya, jiwanya mereka ya. Kemudian akhirnya bagaimana akhirnya mereka bisa menyeimbangkan pikiran mereka dengan hati mereka. Jadi cara berpikirnya mereka juga tidak terbatas ya, tidak hanya terkotak-kotak terhadap kepentingan untuk diri mereka sendiri, dan bagaimana akhirnya bisa terus bertumbuh dalam cahaya ini. Aku ngerasa warnanya, aku baru menyadari ini ya, warnanya tuh mirip-mirip ya kan. Kalau kalian lihat di sini, ini kayak satu. Wow, luar biasa. Aku ngerasa jadi kayak ini step by step banget ya, dari root chakra sampai crown. Aku ngerasa ini ya, luar biasa ya. Mulai dari kepercayaan terhadap diri kamu, terhadap takdir kamu, terhadap Tuhan, terhadap alam semesta. Ini jadi manifestasi yang sangat sempurna, dan di sini kamu akan mengajarkan kepada mereka gimana caranya untuk memanifestasikannya. Jadi peran dirimu untuk dunia besar sekali ya, karena kamu akan membimbing banyak orang-orang besar di sini. Oke?
Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya dengan harga promo 450.000 saja. Di dalamnya nanti akan ada analisa nama, arti namamu, dan juga berchart yang di dalamnya ada terkait tentang tujuan hidup kamu, kelebihan kekurangan kamu, motivasi dalam hidup itu seperti apa, bakat-bakat. Jadi kamu tahu apa yang given dari Tuhan, yang Tuhan sudah berikan pada kamu, dan tinggal kamu ketahui dan tinggal pilih ya, ingin dikembangkan atau enggak. Jadi di sini sebenarnya bisa jadi kisi-kisi lah ya buat kamu untuk menjalani kehidupan, karena ini bisa jadi pegangan kamu seumur hidup. Kalau kalian tertarik bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya, mumpung harganya masih promo. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.